Pokoknya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi, dan dari tim kuasa hukum kakak juga bisa sangat berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa bisa sesuai dengan harapan kita semua. Di balik putusan hakim, terpancar wajah kekecewaan dari Lintang, adik Nikita Mirzani yang sejak awal setia mendampingi sang kakak di setiap sidang. Usai putusan dibacakan, Lintang tampak kecewa. Ia menilai banyak fakta persidangan yang tak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kak Lintang, mungkin gimana sih melihat hasil putusan dari Kaniki sendiri hari ini dan Mail? Hasil putusannya itu yang terbaik yang bisa hakim kasih ya. Yang penting nanti minggu depan masih ada banding lagi, jadi masih bisa. Untuk keluarga sendiri dengan hasil tersebut kecewa atau gimana, Kak? Ya kecewa sih ya, bisa lebih baik lagi hasilnya harusnya. Keluarga apakah akan ikut berkontribusi dalam nanti banding itu, berdiskusi dengan Kalau keluarga pasti ada kontribusinya itu banding nanti. Tapi harapan yang pengen di keluarga pengenin berapa sih sebetulnya? Yang pengen bebas dong pasti ya. Apalagi melihat TPPU-nya tidak tercantum dalam ini ya putusan hari ini. Betul, kan itu agak rancu ya, kok jadi hilang ya. Senada dengan itu, tim kuasa hukum Nikita juga mengungkapkan keberatan mereka. Mereka menyebut ada sejumlah bukti dan keterangan saksi yang diabaikan, sehingga vonis yang dijatuhkan dinilai tak sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Tak menyerah, tim kuasa hukum mempertimbangkan untuk banding. Sementara itu, meski diliputi kekecewaan, Lintang tetap berharap sang kakak bisa bebas dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Ya, putusan 4 tahun terhadap Nikita, denda 1 miliar, pada Ismail 3 tahun dan 1 miliar juga ya. Nah, itu putusan ya, menurut saya tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail itu putusan belum yang pertama adalah masih putusan awal gitu ya. Nah, kemudian putusan itu juga itu adalah putusan yang belum memenuhi fakta-fakta persidangan ya, sehingga pada akhirnya tidak tercapailah nilai keadilan dalam putusan itu ya. Kenapa? Ya, pertama adalah putusan itu mengabaikan banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan majelis hakim misalnya tidak mencantumkan soal adanya fakta ya, bagaimana permasalahan ini diakui oleh pelapor itu sendiri, Reza Gladys, adalah terkait dengan persoalan pribadi, bukan persoalan skincare ya. Nikita dan Mail dipersalahkan dalam kasus ini karena mengancam akan membuka rahasia dari produk kecantikan atau skincare yang notabene itu adalah punya perusahaan. Nah, ini lebih fatal lagi nih ya. Saya katakan lebih fatal putusan hakim ini. Kenapa fatal? Kalau hakim menyatakan bahwa Nikita dan Mail itu adalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, terkait dengan mau mengancam atau akan membuka rahasia dan lain sebagainya, maka ingat, ini adalah deliknya adalah delik aduan absolut yang hanya boleh dilakukan penuntutan oleh pihak yang bermasalah. Nah, kalau kita pakai logikanya di pertimbangan hukum itu, maka itu adalah punya perusahaan. Kan dikatakan bahwa Nikita dan Mail karena mempunyai 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 pembelian glowing booster cell, maka itu dipakai sebagai sebuah alat untuk mengancam. Artinya apa? Artinya ini kan hakim mau menegaskan bahwa ini adalah persoalan skincare, bukan persoalan pribadi.
Berarti bertentangan dong putusan ini dengan fakta persidangan. Fakta persidangan bilang berdasarkan keterangan Reza Gledis, ini tidak ada kaitannya dengan skincare atau produk kecantikan. Ya, nah pertentangan berikutnya, kalau hakim bilang dalam putusannya karena terkait dengan glowing booster cell atau DNA salmon, yang dia mau mengancam itu akan menggunakan 3 gambar itu, maka hukumnya adalah yang boleh melaporkan ini adalah pemilik dari glowing booster cell atau DNA salmon itu, perusahaan badan hukumnya. Ini deliknya delik aduan absolut jadinya. Ya kan, jadinya bertentangan semua, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak disinggung perorangan. Tidak disinggung perorangan. Tadi cuma disampaikan begini, bahwa pada mulai dari tanggal 9 Oktober, 16, 14, 27 Nikita dalam akun TikToknya @Niki Huruhara itu mengatakan bahwa Nikita bilang begini, siapapun dia, mau dokter sekalipun, kira-kira begitu ya, seingat saya begitu, mau dokter sekalipun, tapi kalau barangnya jelek ya, maka jangan dipakai. Kalau kalian susah banget sih ngasih tahu nih netizen Indonesia, begitulah kira-kira bahasanya. Susah banget sih ngasih tahu netizen Indonesia kalau tidak mau kulitnya rusak, jangan gunakan skincare atau produk yang berbahaya, ya kan? Nah, itu yang kemudian berkali-kali dikutip oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah, berarti kalau kita simpulkan dengan pertimbangan hukum yang begitu, maka artinya fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum ini bertolak belakang. Ya. Kemudian kalau itu juga dipakai sebagai dasar untuk menghukum Nikita dengan tadi putusan 4 tahun itu, maka itu bertentangan dengan hukum juga. Harusnya yang melapor bukan Reza Gledis. Siapa pemilik dari glowing booster cell atau produk skincare kecantikan itu? Tidak bisa dipidana terdakwanya. Nah, hal ini, pasal ini dihubungkan dengan peristiwa hukumnya berdasarkan dengan fakta persidangan. Sama sekali tidak ditemukan di situ rahasia, ya, tidak ada lagi rahasia. Sementara pasal ini adalah rahasia, itulah yang menjadi alat untuk melakukan ancaman, ya, akan membuka rahasia. Oh, nggak ada prediksi kita bukan dukun ya. Bu Sindu juga akan ada banding nih Bu, gimana Bu? Nikita bilang mau menyebut ada banding. Kalau jaksa banding ya mau tidak mau kita jadi terbanding kan. Ini kan 4 tahun, maksudnya kalau nanti banding akan ada hukuman yang lebih ringan. Harapan dari Kak Niki seperti itu? Pasti harapannya begitu, tetapi kan kita nggak tahu ya, itu kan putusan itu kewenangannya majelis hakim. Kami hanya bisa mengupayakan sebagai penasihat hukum melakukan upaya-upaya hukum normatif begitu ya. Bu Sindu, ini kan juga akhirnya TPPU dan pemerasannya hilang ya, tinggal pencemaran nama baik ya, aja. Alhamdulillah untuk pasal TPPU-nya tidak terbukti terpenuhi. Sama seperti keterangan ahli TPPU yang kami hadirkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang kami dari tim penasihat hukum ajukan pada saat persidangan, itu alhamdulillah dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim bahwasanya untuk pasal TPPU-nya tidak terpenuhi unsurnya. Ya, bahkan pemerasan juga tidak ada ya Bu? Yang terpenuhi ini pasal 55. Kan ini pasal 55 yang turut sertanya. Kan ini kan juga jauh ya Bu dari tuntutan JPU 11 tahun. Ya. Melihatnya seperti apa sih Bu? Apa ini udah termasuk keputusan yang maksimal kan dari hakim? Ya, saya nggak tahu, itu kan kewenangannya hakim untuk memutuskan. Kan Kalau sekarang keputusannya menjadi 4 tahun, ya memang itulah yang menjadi putusan hakim. Kak Niki akan ajukan banding. Mungkin ada jarak berapa lama sih Bu dari putusan ini sampai akhirnya mau mengajukan banding sendiri? 7 hari setelah ini dari jaksa penuntut. Kuasa pengacara akan mempersiapkan Bu untuk banding itu Kalau sendiri? jaksa penuntut umum banding, pasti kami jadi terbanding dan otomatis akan lanjut di pengadilan tinggi.
gitu ya. Berarti sampai saat ini belum ada persiapan untuk banding seperti itu ya? Hanya tinggal menunggu. Kita menunggu dulu. Tapi untuk kita banding atau enggak ya kami masih belum memutuskan apakah akan banding atau tidak. Nanti akan sama-sama kita pikirkan tim penasihat hukum dengan terdakwa. Artinya kalau nggak banding akan tetap menjalankan hukuman yang sudah disampaikan oleh hakim. Kalau jaksanya nggak banding. Emang menunggu keputusan jaksa ya, Bu? Pasti nunggu juga keputusan jaksa. Pokoknya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi, dan dari tim kuasa hukum kakak juga bisa sangat berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa bisa sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin langkah selanjutnya Apa? langkah selanjutnya yang ingin dilakukan. Langkah selanjutnya kita kasih ke tim kuasa hukumnya. Udah ya? Karena kita tidak ada pesan apa-apa gitu. Nggak ada, cuma aku tadi ngasih pesan semangat aja. Lalu, benarkah ada fakta yang hilang dalam proses sidang Nikita Mirzani dan bagaimana langkah selanjutnya dari tim pengacara?